teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elida Khairatunisa dengan nomor NPM 2515310137, Program Studi Manajemen kelas reguler 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Bank Sentral atau Bank Indonesia, mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bapak. Losing my head over you. Meluncurkan uang rupiah baru tahun emisi tahun 2022 hari ini. Uang kertas tahun 2022 itu terdiri atas pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Meski mengeluarkan uang baru, uang rupiah kertas lama masih bisa digunakan sebagai Pengertian Bank Sentral Indonesia. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang independen dan bertugas utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup kestabilan terhadap barang dan jasa domestik, inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permintaan masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, gangguan pasokan, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Visi dan misi dari Bank Indonesia. Visinya yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Misinya mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kedua, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. Tiga, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Dan yang terakhir, meningkatkan dan memelihara organisasi dan Bank Indonesia. Lanjut, tugas dari Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka di pasar uang. Kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli surat-surat berharga dan Bank Indonesia dengan memperhatikan jumlah uang beredar. 2. Sistem pembayaran. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengelola sistem pembayaran yang digunakan untuk transaksi retail perbankan di Indonesia. 3. Stabilitas sistem keuangan. Berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan makroprudensial di sektor perbankan. Hubungan Bank Indonesia dengan lembaga keuangan. Hubungan antara Bank Indonesia dan lembaga keuangan bersifat saling menguntungkan. Bank Indonesia membantu lembaga keuangan untuk tumbuh dan berkembang dengan stabil, sedangkan lembaga keuangan membantu Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengaturan dan pengawasan. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi stabilitas keuangan dan melindungi konsumen. Dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pembayaran yang aman, efisien, dan andal. Dalam kebijakan moneter Bank Indonesia dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan. Dalam dukungan dan pembinaan, Bank Indonesia memberikan dukungan dan pembinaan kepada lembaga keuangan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Lanjut, hubungan dengan pemerintah. Hubungan dengan pemerintah diatur berdasarkan undang-undang. Ada beberapa kali perubahan undang-undang kaitannya dengan hubungan pemerintah, yaitu pertama, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 berisikan Bank Indonesia dapat memberikan uang muka atau kredit kepada pemerintah maksimum 30% dari penghasilan selama setahun anggaran. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Indonesia dapat memberikan uang muka atau kredit sesuai kebutuhan pemerintah dengan menggunakan bunga 3% per tahun. Sementara ini, posisi Bank Indonesia masih di bawah kendali Presiden. Jadi, kesimpulannya, Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan perusahaan yang berbisnis dan mencari keuntungan. Bank Indonesia tidak mempunyai nasabah dan tidak membuka layanan untuk masyarakat seperti bank umum. Jadi, Bank Indonesia kerjanya ngapain sih? Nah, Bank Indonesia berfungsi untuk
mengatur stabilitas negara melalui kebijakan moneter. Stabilitas yang dimaksud misalnya inflasi di angka yang wajar dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Contoh, kalau kondisi ekonomi melambat, perdagangan sepi, pengangguran naik, tingkat inflasi pasti menurun dan pertumbuhan ekonomi menurun sampai negatif. Bank sentral tadi akan menurunkan tingkat suku bunga sebagai kebijakan moneter. Kenapa? Kalau aktivitas ekonomi melambat, artinya kan uang yang beredar di masyarakat itu sedikit dan banyak uang yang menumpuk di bank. Banyak pengusaha yang nggak berani membuka bisnis dan lebih memilih menyimpan uangnya pada investasi. Nah, selama situasi ini, suku bunga suatu bank perlu diturunkan agar hasil keuntungan inflasi berbasis suku bunga tadi jadi nggak menarik lagi dan membuat orang-orang ramai mencairkan investasinya dan memutar uangnya dalam perdagangan, entah untuk konsumsi atau membuka usaha. Begitupun sebaliknya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.